Syekh Abdul Rauf Asy-Syingkili adalah seorang ulama besar Aceh yang sangat terkenal. Beliau adalah sosok yang sangat dimuliakan oleh rakyat Aceh sejak dahulu hingga sekarang. Syekh Abdul Rauf adalah seorang ulama yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Beliau juga diyakini adalah seorang wali Allah yang menjadi guru para ulama-ulama besar Nusantara, dan beliau merupakan ulama yang pertama kali menyebarkan dan merintis tarekat Syadzaliyah di Nusantara. Nama lengkap Syekh Abdul Rauf Asy-Syingkili adalah Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri Asy-Syingkili. Beliau juga dikenal dengan sebutan Tengku Syiah Kuala karena beliau tinggal dan mengajar di Kuala atau Muara Sungai. Nama ini kemudian diabadikan pada sebuah perguruan tinggi yang didirikan di Banda Aceh pada tahun 1961, yaitu Universitas Syiah Kuala. Sedangkan nama Asy-Syingkili dinisbatkan pada tempat kelahirannya, yaitu Singkel. Syekh Abdul Rauf dilahirkan pada tahun 1001 Hijriah atau 1593 Masehi. Namun, ada juga yang berpendapat beliau lahir pada tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Beliau berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Syekh Ali Fansuri, adalah ulama terkenal yang membangun dan memimpin daya simpang kanan di pedalaman Singkel. Menurut riwayat masyarakat, keluarganya diduga berasal dari Persia atau Arab yang datang dan menetap di Singkel Aceh pada akhir abad ke-13. Namun, hal ini belum dapat dipastikan karena minimnya catatan sejarah keluarganya, serta tidak didukung nama keluarga yang mencirikan keturunan Arab ataupun Persia. Beberapa ahli berpendapat bahwa beliau merupakan putra asli pribumi beretnis Minang di pesisir Singkel yang telah menganut agama Islam pada waktu itu. Pendapat lain mengatakan bahwa Syekh Abdul Rauf merupakan keturunan Batak Singkel yang beragama Islam yang tidak diketahui lagi marganya. Dalam pengalaman menuntut ilmu, Syekh Abdul Rauf Asy-Syingkili sama dengan ulama besar lainnya. Beliau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dari seorang guru ke guru yang lainnya. Syekh Abdul Rauf mendapat pendidikan dari belia. Pendidikan pertama Syekh Abdul Rauf didapatkan di tempat kelahirannya, yaitu Singkel, terutama dari ayahnya yang merupakan seorang alim. Beberapa tahun kemudian, beliau melanjutkan pendidikan ke sekolah tinggi di Barus yang dipimpin oleh Hamzah Fansuri. Di sekolah ini, beliau belajar ilmu agama, sejarah, mantik, filsafat, sastra Arab, sastra Melayu, dan juga bahasa Persia. Setelah tamat, kemudian meneruskan pengajian ke sekolah Samudra Pasai yang dipimpin oleh Syekh Samsuddin As-Samatrani. Ketika Syekh Samsuddin diangkat menjadi Qadhi Malikul Adil atau Qadhi Besar pada zaman Sultan Iskandar Muda, Syekh Abdul Rauf mendapatkan rekomendasi untuk belajar ke luar negeri, yakni di negara-negara Asia Barat dan juga Timur Tengah. Di sana, beliau menetap selama 19 tahun, waktu yang cukup lama untuk mengarungi lautan ilmu. Tempat belajar Syekh Abdul Rauf Asy-Syingkili meliputi sepanjang jalur perjalanan haji. Beliau memulai pendidikannya di Doha, Qatar dengan belajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mawir. Setelah itu, beliau melanjutkan ke Zaman, Jeddah, Mekah, dan terakhir, perjalanan Syekh Abdul Rauf dalam menuntut ilmu adalah di kota Madinah. Di kota inilah beliau merasa puas, karena beliau akhirnya menyelesaikan pelajarannya. Sebagai seorang yang ahli hukum kenamaan, beliau juga menguasai berbagai ilmu pengetahuan, yaitu fikih, tafsir, filsafat, mantik, tauhid, tasawuf, sejarah, ilmu bumi, ilmu politik, dan ilmu-ilmu lainnya. Syekh Abdul Rauf membekali dirinya dengan dua model ilmu, yaitu dengan ilmu zahir dan juga ilmu batin. Ketika belajar ilmu batin, beliau tidak sendirian, tetapi bersama seorang temannya, yaitu Syekh Abdullah Arif yang lebih dikenal dengan Syekh Madinah atau disebut juga Tuanku Madinah, yang berasal dari Tapakis Pariaman. Di Madinah, beliau belajar dengan dua ulama terkemuka, yaitu Syekh Ahmad Al-Qusasi dan Syekh Ibrahim Al-Qurani.
Sebelumnya, Syekh Abdul Rauf belajar kepada Syekh Ibrahim bin Abdullah Jam'an di Bait Al-Faqih dan Mauza. Lewat gurunya ini, beliau berkenalan dan kemudian belajar kepada Syekh Ahmad Kosashi dan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Lewat kedua gurunya ini, Syekh Abdul Rauf mendapatkan ijazah tarekat Satariyah, dan kemudian Syekh Abdul Rauf menyebut gurunya ini sebagai pembimbing spiritual di jalan Allah. Di samping itu, Syekh Abdul Rauf juga banyak mengambil pelajaran dari beberapa ulama. Perkenalannya dengan banyak tokoh ulama seperti Muhammad Al-Babili dari Mesir dan Muhammad Al-Barzanji dari Anatolia menjadi ladang pencarian ilmu secara informal. Syekh Muhammad Al-Babili merupakan salah satu ulama muhadis terkemuka kala itu di Haramain. Adapun Syekh Muhammad Al-Barzanji dikenal sebagai seorang sufi yang tersohor. Setelah pulang ke kampung halamannya, beliau kemudian mengajarkan tarekat Satariyah di daerahnya. Banyak santri yang berdatangan untuk berguru. Muridnya berasal dari berbagai daerah di wilayah Nusantara. Di antara muridnya yang paling terkenal adalah Syekh Burhanuddin Ulakan Sumatera Barat dan Syekh Abdullah Muhyi dari Pamijahan Jawa Barat. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang cukup, beliau terjun ke masyarakat sebagai guru dan mubalek. Kemudian mendirikan lembaga pendidikan atau pesantren di muara Sungai Aceh agar mudah berhubungan dengan masyarakat dan berhubungan dengan daerah-daerah serta jaringan luar negeri melalui laut. Karena keluasan ilmunya, beliau mudah dikenal. Masyarakat pun cepat terpengaruh karena kesalehannya. Sebagai ulama besar, beliau mendapat simpati di hati rakyat. Sebagai guru, beliau adalah tempat bertanya dalam masalah-masalah keagamaan. Sebagai